Dan dalam struktur patung, pihak keamanan semakin memperketat pengawasan. Tidak ada wartawan yang diperbolehkan mendekat. Bahkan akses media sosial dari wilayah sekitar dikendalikan oleh otoritas lokal agar informasi tidak bocor. Beberapa hari kemudian, penggalian memperlihatkan bagian dalam struktur yang sangat mengejutkan. Sebuah ruang kecil ditemukan di bagian dalam patung, tepat di belakang kepala. Ruang ini bukan ruang alami, melainkan seperti bilik yang sengaja dibuat dan ditutup rapat. Di dalamnya terdapat potongan ukiran batu yang lebih tua dari bagian luar patung. Ukiran tersebut menggambarkan sosok seorang pria berjubah panjang dengan tangan terangkat seolah sedang berdoa. Yang menarik di sisi patung tersebut, tertulis dalam bahasa Arab, "Zulkifli, hamba Allah yang sabar." Tulisan ini langsung membuat tim terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa nama Zulkifli bisa muncul dalam struktur patung yang selama ini dianggap sebagai Buddha Gautama. Profesor Liu langsung menyimpulkan bahwa struktur ini kemungkinan telah berdiri sebelum wajah patung saat ini dibentuk. Artinya, patung Buddha raksasa yang sekarang bisa jadi hanya menutupi patung atau simbol yang lebih tua. Ketika laporan terbaru ini sampai ke Presiden Xi Jinping, ia meminta laporan langsung. Untuk pertama kalinya, Presiden mengadakan rapat terbatas dengan para pakar sejarah dan budaya yang terlibat dalam proyek ini. Dalam pertemuan tertutup tersebut, laporan dari Profesor Liu dan Dr. Zhang dipresentasikan dengan data lengkap, termasuk dokumentasi ukiran, hasil pengukuran karbon, dan analisa bentuk struktur batu. Xi Jinping mendengarkan dengan sangat serius. Ia bukan orang yang mudah diyakini oleh spekulasi sejarah, tapi bukti-bukti visual dan ilmiah yang dipaparkan di hadapannya terlalu kuat untuk diabaikan. Salah satu penasihat budaya senior pemerintah menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan dengan keterlibatan ahli dari luar negeri, terutama dari dunia Islam, agar interpretasi terhadap nama dan simbol yang ditemukan tidak salah tafsir. Xi Jinping menyetujui. Ia bahkan menyatakan bahwa jika bukti ini terbukti valid, maka ini akan menjadi penemuan sejarah terbesar di Asia Timur dalam 100 tahun terakhir. Tapi keputusan itu bukan tanpa resiko. Ada kekhawatiran bahwa pengakuan semacam ini bisa menimbulkan konflik dengan komunitas Buddhis di dalam negeri maupun di negara-negara tetangga seperti Tibet, Nepal, dan Thailand. Karena itulah langkah pemerintah selanjutnya adalah sangat hati-hati. Di sisi lain, rumor tentang penemuan ini mulai menyebar di kalangan internal kampus, lembaga riset, dan pegawai pemerintah. Beberapa orang dalam mulai membocorkan informasi ke teman-teman terdekat mereka. Percakapan tentang patung lesan mulai muncul di forum-forum online kecil yang terbatas. Orang-orang mulai berspekulasi. Kata kunci seperti Nabi Zulkifli, Buddha atau bukan, dan Islam di Tiongkok kuno mulai muncul di pencarian